Ya, memang di tahun 90-an itu semestinya tekanan itu sudah mulai berkurang kalau dibandingkan tahun 80-an ya. Kalau saya dengar daripada dai-dai senior tahun 80-an, apalagi pasca terjadinya peristiwa Tanjung Priok 84 itu memang tekanan sebetulnya semakin keras. Nah, sebetulnya tahun 90 itu kebijakan Pak Harto kan mulai mengalami perubahan. Sebetulnya sudah mulai lebih bersahabat dengan kelompok-kelompok Islam. Hanya saja orang-orang di sekitar Soeharto ini masih tetap menggunakan cara-cara represif yang pernah mereka lakukan di tahun 80-an. Contohnya yang saya alami bagaimana Sospol di DKI Jakarta mengeluarkan surat resmi. Itu menghimbau kepada seluruh kantor-kantor pemerintah maupun swasta yang ada di ibu kota Jakarta, termasuk masjid-masjid dan musola, untuk tidak mengundang sejumlah dai. Disebutin nama-nama dainya. Ada nama Habib Idrus Jamalul Lail, ada nama Kiai Haji Abu Hanifah, ada nama di situ Kiai Haji Fakhrul Razi, ada nama Kiai Haji Cecep Bustomi almarhum, ada nama saya juga dimasukkan. Bahkan dulu termasuk yang dicekal itu Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski. Beliau pernah dicekal di Tegal juga di zaman-zaman tahun 90-an itu. Nggak boleh ceramah di sana, nggak boleh ceramah di sini. Termasuk Kiai Haji Zainuddin MZ. Hanya karena Kiai Haji Zainuddin MZ ini memang memiliki retorika yang cukup bagus di dalam berdakwahnya. Jadi sindiran-sindiran yang beliau lakukan kepada pemerintah lebih soft, lebih halus. Karena memang retorika dakwahnya kan cukup bagus. Tapi kan ada juga dai-dai yang nggak pakai tedeng aling-aling. Jadi bahasa-bahasa kritiknya itu memang sangat pedas dan membuat telinga orang jadi merah. Nah, ini kita alami. Bahkan saya dengan Habib Idrus Jamalul Lail dan Kiai Haji Manal Hidayat punya pengalaman pada peringatan salah satu tablik di daerah Cikini, Raden Saleh. Jadi bagaimana begitu saya sedang ceramah, tahu-tahu ada tentara-tentara yang datang, intel-intel yang datang, itu dai-dai yang belum naik langsung dicekal, tidak boleh naik ke atas mimbar. Nah, saat itu Habib Idrus Jamalul Lail menulis surat kecil, dikirim ke Ana lagi ceramah. Nah, kemudian begitu Ana lihat, dia tulis dalam bahasa Arab, yang intinya hati-hati, ini intel sedang nunggu di rumah panitia, dan antum sebaiknya selesai ceramah, jangan langsung kemari. Dan itu akhirnya bagaimana cara kita keluar dari kepungan tersebut, Ana umumkan. Surat tadi Ana umumkan kepada umat. Ana sampaikan kepada umat, ini kiai-kiai lagi dicekal, tidak boleh ada ceramah, ada di rumah panitia. Nah, kemudian saya juga nggak boleh ceramah, begitu lanjutkan ceramah. Begitu selesai ceramah, semua umat berdiri, saya dibawa lari. Dikepung oleh tentara ketika itu. Nah, itu kejadian tahun 96. Nah, jadi kita dikejar, dibawa lari oleh panitia, dibawa lari oleh anak-anak muda. Kemudian stopin taksi, naik taksi, kita melarikan diri. Nah, sementara tentara-tentara tadi kan udah dikepung orang, mobilnya nggak bisa jalan. Karena orang puluhan ribu yang hadir ketika itu. Nah, jadi peristiwa-peristiwa macam itu tuh masih banyak terjadi di tahun-tahun itu. Tapi pasca reformasi kan kita nggak pernah alami lagi. Pasca reformasi ini walaupun kita bicara sebetulnya lebih keras, tapi karena ini sudah merupakan era kebebasan, jadi tingkah laku seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah hampir tidak ada. Bukan tidak ada sama sekali ya, tapi hampir tidak ada. Walaupun aroma-aroma pencekalan sebetulnya di era reformasi pun ada, tapi dilakukan lebih soft, lebih halus, tidak sekasar ketika itu. Nah, saya juga waktu itu dicekal, tidak boleh ceramah di Tegal, di Cirebon, di Brebes, di Majalengka. Sampai-sampai ada kejadian di Indramayu. Waktu itu saya diundang. Itu ditulis di dalam spanduk, nama saya Kiai Haji Rahmat. Bukan ditulis Habib Rizik. Sebab kalau ditulis Habib Rizik oleh panitia, mereka didatangi Kodim, didatangi Koramil. Nggak boleh mereka bikin acara. Nggak ada izin. Jadi mereka tulis Kiai Haji Rahmat dari Jakarta. Padahal yang datang kita. Nah, begitu kita datang, disembunyikan di rumah panitia. Nah, kemudian diumumkan begitu giliran kita naik, mereka umumkan. Ya, karena Kiai Rahmat dari Jakarta tidak datang, nah ini ada penggantinya Habib Rizik.
Jadi pakai cara-cara seperti itu sebetulnya murni masyarakat yang bikin cara seperti itu di mana-mana. Itu kan simbol perlawanan mereka. Mereka nggak mau dikekang. Nah, mereka nggak mau dikekang. Jadi nama saya berubah-ubah, ntar Kiai Slamet, ntar Kiai Rahmat, ntar Kiai macam-macam. Kecuali daerah-daerah tertentu yang mereka berani langsung tulis nama kita. Nah biasanya dulu daerah-daerah yang berani langsung menulis saya punya nama, daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh Golkar. Umpamanya daerah yang mayoritas P3, umpamanya seperti Pekalongan waktu itu mereka berani langsung tulis nama. Tapi kalau daerah-daerah yang mayoritas dikuasai oleh Golkar ketika itu ya, kita cerita Golkar ketika Orde Baru, itu biasanya panitia kamuflase nama. Mereka nggak berani terang-terangan tulis nama, kalau nggak nanti ada tekanan-tekanan. Dan banyak juga akhirnya tablik-tablik yang gagal karena tekanan-tekanan tersebut. Nah itulah kurang lebih yang terjadi. Justru itu yang mendorong kita pada akhirnya dengan kawan-kawan dalam diskusi-diskusi, ya kalau begitu di era reformasi ini jangan sampai terulang seperti dulu, kita mesti punya kelompok, kita mesti bersatu. Jadi ketika itu kiai-kiai itu semua bersatu jadi pengurus FPI. Lalu masanya dari mana? Ya masing-masing kiai kan punya murid. Nah masing-masing kiai membawa muridnya untuk menjadi laskar. Jadilah dia organisasi yang bernama Front Pembela Islam.